Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Rabb dan sesembahan sekalian alam, yang telah mencurahkan berbagai kenikmatan, rizki dan karunia-Nya yang tak terhingga dan tak pernah putus sepanjang zaman kepada makhluknya. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban salat Jumat. Semoga salawat dan salam tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW, yang atas jasa-jasa dan perjuangan beliau cahaya Islam ini tersampaikan kepada kita. Dengan adanya cahaya Islam tersebut, kita terbebaskan dari kejahiliahan, malamnya bagaikan siangnya. Dan semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, tak lupa saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah semuanya, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, karena iman dan takwa itulah sebaik-baiknya bekal untuk menuju kehidupan di akhirat kelak. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah, salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah dan para utusan yang terdahulu adalah kemampuan untuk melihat ke masa yang akan datang. Kemampuan ini kerap dikenal sebagai nubuah, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai prophecy. Saat memimpin para sahabatnya mempersiapkan pembangunan parit di sekeliling Madinah untuk menghadapi serangan kaum Quraisy serta sekutu-sekutunya, Rasulullah telah menyampaikan bahwa di masa mendatang kaum muslimin akan mengalahkan dua negara adidaya pada saat itu, yaitu Persia dan Romawi. Nubuah yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut memberikan motivasi dan semangat kepada kaum muslimin yang saat itu dalam keadaan sulit. Alhamdulillah, berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nubuah Rasulullah tersebut ternyata terbukti. Pada tahun 636 Masehi, kaum muslimin secara meyakinkan mengalahkan bala tentara Romawi di Yarmuk dan bala tentara Persia di Qadisiyah. Kemenangan-kemenangan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penaklukan kedua negara adidaya tersebut secara bertahap. Selain nubuah yang berisikan harapan di masa yang datang, ada juga nubuah lain yang berisikan prediksi untuk keadaan di masa mendatang, sebagaimana yang disampaikan melalui Nabiullah Yusuf bin Yakub alaihissalam. Riwayat Nabi Yusuf alaihissalam dinarasikan secara khusus dan ekstensif di dalam Al-Quran, khususnya pada surah Yusuf yang terdiri dari 111 ayat. Saat berusia muda, Nabi Yusuf mendapatkan mimpi yang luar biasa. Dalam ayat keempat surat Yusuf diwahyukan sebagai berikut, yang terjemahannya adalah sebagai berikut. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Nabi Yakub bin Ishak yang menyadari makna mimpi tersebut kemudian melarang putranya Yusuf untuk menceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaranya, karena takut saudara-saudara Yusuf akan membencinya. Riwayat Nabi Yusuf tidak akan dipaparkan seluruhnya dalam khutbah ini. Namun ada satu episode penting yang layak untuk disimak, yaitu pada saat Raja Mesir mendapatkan mimpi yang dianggapnya aneh dan menakutkan. Episode ini kemudian dikisahkan dalam surat Yusuf ayat 36 hingga 39, yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru, "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk, yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." Yusuf kemudian berkata, "Supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya, sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit,
yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan yang cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Setelah menyampaikan interpretasi terhadap mimpi sang raja, Nabi Yusuf sebagaimana kita ketahui kemudian diangkat menjadi pembesar di kerajaan Mesir, dan Nabi Yusuf melakukan langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi tahun-tahun yang sulit. Ternyata kemampuan untuk melihat kondisi yang akan datang sangat penting bagi keselamatan dan kesejahteraan kita di masa yang akan datang. Dengan mengetahui kondisi di masa datang, kita dapat melakukan langkah-langkah persiapan sebagai antisipasi kondisi tersebut. Pertanyaannya, siapakah pada zaman ini yang mampu untuk melihat kondisi masa depan sebagaimana Nabi Yusuf mampu meramalkan 7 tahun yang subur dan diikuti oleh 7 tahun masa paceklik? Tidaklah berlebihan jika para ilmuwanlah yang harus melakukan itu. Mengapa para ilmuwan yang harus melakukan hal ini? Rasulullah SAW menggambarkan para pemilik ilmu dengan lembah yang bisa menampung air yang bermanfaat terhadap alam sekitar. Beliau bersabda yang artinya, perumpamaan dari petunjuk ilmu yang aku diutus dengannya bagaikan hujan yang menimpa tanah. Sebagian di antaranya ada yang baik, subur, yang mampu menampung air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumputan yang banyak. Di antaranya lagi ada sebagian tanah keras yang mampu menahan air yang dengannya Allah memberikan manfaat kepada manusia untuk minuman, mengairi tanaman dan bercocok tanam. Dan sebagian menimpa tanah tandus, kering yang gersang, tidak bisa menahan air yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka demikianlah permisalan orang yang memahami atau pandai dalam din Allah dan memanfaatkan apa yang dengannya aku diutus Allah. Maka dia yang mempelajari dan mengajarkan, sedangkan permisalan bagi orang yang tidak memperhatikan ilmu atau berpaling dan bodoh, dia tidak menerima petunjuk Allah yang dengannya aku diutus. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hingga 1-2 minggu yang lalu, sebagian wilayah Indonesia untuk waktu yang cukup lama tertutup kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran lahan yang tidak terkendali. Kabut asap ini sangat mengganggu kesehatan dan keselamatan penduduk yang tinggal di wilayah terdampak. Korban jiwa berjatuhan dan kegiatan perekonomian sangat terganggu. Salah satu faktor yang dianggap penting pada bencana ini adalah panjangnya musim kemarau yang dalam bahasa ilmiah kita kenal sebagai gejala El Nino. Pertanyaannya, apakah panjang pendeknya musim kemarau dapat diprediksi? Sebenarnya akan panjangnya musim kemarau pada tahun 2015 ini telah diketahui dan telah diprediksi pada tahun 2014 dan sebelumnya. Persoalan bagi kita adalah apakah pemerintah, masyarakat, dunia industri telah mengantisipasi hal ini, ataukah kita memposisikan diri lebih sebagai perusak lingkungan. Sebelumnya di awal khutbah, khatib telah membacakan surat Al-Qasas ayat 77 yang terjemahannya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat di atas secara jelas memberikan keleluasaan kepada kita untuk memanfaatkan bumi dan sumber dayanya untuk kebahagiaan kita. Tapi juga ayat tersebut melarang kita untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita secara kolektif sebagai muslim maupun sebagai bagian dari umat manusia telah berpegang pada ayat ini? Institut Teknologi Bandung, di mana para pakar dan ilmuwan bekerja, dan generasi pakar dan ilmuwan yang baru dididik dan dibesarkan, tentu saja diharapkan untuk mengambil peran penting, tidak saja untuk memprediksi kondisi alamiah dan kondisi non-alamiah yang akan dihadapi bangsa ini ke depan, namun untuk berinisiatif, mengantisipasi dan mengarahkan agar bangsa ini, umat ini, menjadi umat yang maju dan layak menjadi khalifah di muka bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai penutup dari khutbah pertama ini, saya ingin mengingatkan kembali
peran yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yafsiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalallahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali pada khutbah yang kedua ini, saya mengajak diri saya dan jamaah untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan sesungguhnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dari pembahasan pada khutbah yang pertama tadi, telah jelas bagi kita, terutama bagi para ilmuwan dan pengambil keputusan, untuk tidak saja mampu memprediksi kondisi alam dan perubahannya di masa yang mendatang, namun juga untuk melakukan langkah-langkah proaktif untuk mengatasi dampak dari perubahan-perubahan tersebut. Jika di masa yang lampau, bencana atau disaster sering dikaitkan dengan faktor-faktor alamiah atau natural disaster, maka di masa kini dan di masa mendatang, sebagian bencana akan muncul akibat perbuatan manusia atau man-made disasters. Banjir, polusi termasuk kabut asap, dan kekurangan air adalah contoh-contoh man-made disasters. Eksploitasi alam secara berlebihan tidak saja mengundang bencana dan kejahatan bagi umat manusia, tetapi juga merupakan pengingkaran terhadap peran yang diamanahkan kepada kita sebagai khalifah di muka bumi. Akhir dari khutbah ini, kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kepada kita keteguhan untuk selalu berjalan di atas dinnya, dan agar Allah selalu memberikan kemuliaan kepada kaum muslimin kapan dan dimanapun kaum muslimin berada. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.